Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teteh Iim. Seperti biasa ya di channel Al-Asran kesayangan kalian. Channel ini mudah-mudahan selalu mendatangkan kemanfaatan, keberkahan, kemaslahatan dan penuh dengan rahmat ridhonya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, di sini kita sama-sama bareng-bareng belajar. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa memanfaatkannya. Ini mau disapa dulu sama Teteh. Gimana nih kabarnya semua yang lagi mendengarkan Teteh pada saat ini? Mudah-mudahan kita hari ini hatinya ya secerah sehingga kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah ya. Karena apalagi yang kita cari dalam hidup kalau bukan kita mencari bahagia ya. Karena itu adalah salah satu tanda kita bisa bersyukur kepada Allah. Dan tentu rasa bahagia ini penuh dengan ridhanya Allah. Jangan tidak ada ridha Allah, itu bahaya itu ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya sehat lahir, sehat batin di dalam segala situasi kondisi apapun, penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung aja ya. Langsung aja Teteh ke intinya dengan soal jawab pertanyaan selanjutnya. Teteh insya Allah akan menjawab pertanyaan dari kalian juga ya. Insya Allah Teteh sedikit bantu yang Teteh pahami saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk pertanyaan pertama ini lucu yang bertanya. Yang bertanyanya seperti ini, Teteh, bagaimana hukumnya kalau kita itu merokok dekat mayit? Aduh, Masya Allah. Gimana hukumnya Bang kalau merokok dekat mayit, ada hukumnya ya? Ada nggak ya? Aduh, kayaknya Teteh belum pernah dengar ini kakak yang bertanya. Kalau kita berbicara dari hukum merokoknya dulu kan, ini kayak yang kakak yang pertanyakan tuh yang berhubungan dengan merokok. Kalau kita berbicara hukum merokok itu ikhtilafiyah kak, benar-benar itu ikhtilafiyah. Ada sebagian ulama yang menghukuminya haram, ada. Sebagian ulama bahkan yang menghukuminya haram, ada sebagian ulama yang menghukuminya mubah, diperbolehkan ada. Tapi sih kalau menurut kaul ulama yang mu'tamad sih ya, itu hukumnya adalah dimakruhkan, tidak sampai diharamkan dan tidak jaiz juga seperti itu. Nah kalau kita bicara hukumnya, namun hukum yang berlaku itu akan bisa berbeda-beda nanti hukumnya. Tergantung sih, itu tergantung apa ya? Tergantung nanti situasinya. Bisa saja itu berubah menjadi hukumnya haram, bahkan bisa saja itu hukumnya menjadi sunnah. Apa Teteh sunnah? Iya, bahkan itu hukumnya bisa saja menjadi sunnah. Tetapi untuk di sini ya Teteh nggak membahas hukum merokok ya, karena yang ditanyakan bukan tentang hukum merokoknya. Yang ditanyakan itu adalah kalau merokok dekat mayit. Ini gimana hukumnya Teteh? Mohon maaf kakak yang bertanya. Teteh terus terang, Teteh belum pernah mendengar di dalam suatu kajian atau di dalam beberapa referensi kitab. Teteh terus terang belum pernah mendapati keterangan secara sharih gitu ya, secara jelas, secara sharih lah. Teteh tuh belum pernah menemukan di dalam beberapa referensi kitab bagaimanakah hukumnya merokok dekat mayit. Mohon maaf banget, Teteh nggak bisa jawab untuk ini ya. Namun kakak, kalau hukumnya merokok dekat orang lain, nah baru Teteh pernah menemukan. Tapi kalau dekat mayit Teteh belum pernah dengar. Ya, kalau misalkan kita merokok dekat orang lain, kalau misalkan sampai menghadirkan ya kayak udzur, kayak kemadharatan lah begitu ya. Bahkan itu bisa saja hukumnya menjadi haram. Kalau memang kita tuh tahu banget kalau misalkan kita tuh merokok gitu ya. Kita tahu banget ada orang yang di samping kita itu misalkan orang yang punya penyakit apa ya, asma mungkin ya. Biasanya dia suka sesak gitu kalau misalkan ada asap-asap, apalagi asap merokok. Ya kita dengan sengaja aja kita merokok di sampingnya. Kita tahu kan kalau orang itu sakit misalkan. Nah itu bahkan hukumnya bisa menjadi haram seperti itu ya. Jadi itu sih ada sih ya kalau keterangan itu di dalam kitab fatwa itu juga ada. Tapi kakak ini mohon maaf banget untuk pertanyaan kak ini baru kali ini Teteh tidak bisa menjawab pertanyaan kakak. Mohon maaf banget kakak ya. Oke, ini untuk yang selanjutnya.
Teteh, hukumnya menerima bantuan dari orang yang jelas-jelas kerjanya itu haram, meskipun masih sama seagama. Oh ya kayak gini, kita boleh gak sih menerima bantuan? Ya apalah berupa uang misalkan mau dari tetangga kita, dari teman kita, ya mau dari siapapun lah. Tapi kita tuh tahu, misalkan teman kita itu sebagian hartanya itu didapatkan dari hasil yang haram gitu ya. Misalkan ya dari hasil yang haram itu ya apa aja lah, mungkin kita udah tahu ya apa yang haram gitu ya. Nah kalau misalkan tetapi ini orang tuh masih bekerja di dalam sesuatu hal yang rizkinya halal gitu. Jadi ini teman kita ini misalkan yang memberi hadiah atau memberi bantuan kepada kita, kita tahu kalau teman kita itu punya kasab yang halal dan di sela waktunya punya kasab yang haram juga. Kalau kita menerima uang dari teman kita itu, maka itu hukumnya bisa saja menjadi makruh. Jadi kalau secara hukum sih itu hukumnya makruh, tapi enggak kok Kak, enggak sampai ke haram, tetapi makruh. Sebagaimana makruhnya ya itu tergantung hasil yang ia dapat. Kalau dari hasil halalnya misalkan rizki yang hasil halalnya cuma 30%, tetapi dari hasil yang haram misalkan 70%, ya berarti kemakruhan yang kita dapat itu lebih besar. Tetapi kalau misalkan kita tuh yakin ini 100% kalau teman kita itu mendapatkan rizki, hasil rizkinya itu dari kasab yang tok 100% haram, tok 100% haram. Kemudian kita menerima bantuan dari orang tersebut, kalau kita menerima hadiah tersebut, ya kalau kita yakin seyakin-yakinnya, ya itu bisa saja menjadi haram kita menerimanya. Itu syubhat. Ini penjelasannya ada di dalam kitab I'anah ya Kak. Cuman tata referensinya nggak ketalar, itu panjang itu referensi kitabnya. Cuman teteh itu pernah mendengar ya di suatu kajian, salah satu dari kiai mengatakan kalau misalkan biasanya rizki yang mengalir kebaikan itu biasanya dari rizki yang baik, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang memberikan kebaikan kepada siapapun, sang kiai itu mengatakan, teteh pernah dengar itu adalah rizki yang halalnya, bukan rizki yang haramnya. Karena kalau biasanya rizki yang halal ujung-ujungnya akan baik, tetapi kalau rizki yang tidak haram ujung-ujungnya biasanya ya dikeluarkan untuk sesuatu yang haram lagi, atau yang nantinya mendatangkan suatu ya kayak kemafsadatan lah, seperti itu. Terus teteh gimana nih, kita yakin banget kok itu 100% itu dari rizki yang haram, 100% rizkinya dari rizki yang haram, tetapi orang ini gemar bersedekah gitu ya, gemar bersedekah. Itu kan bersedekah untuk kebaikan. Meskipun seperti itu ya bagi orang tersebut ya tetap saja Kak, itu tidak akan menjadi sedekah yang baik, sedekah yang diridhoi oleh Allah. Ya karena mau dikatakan sedekah itu kan ibadah, mau dikatakan ibadah bagaimana uang itu rizkinya dari rizki yang haram ya. Jadi ya begitulah Kakak ya. Kalau misalkan kita tahu gitu ya, yang memberi bantuan pada kita atau memberi hadiah pada kita, sekali lagi kalau dari ya kita ragu, mungkin 0,5%-nya ini halal, 0,5%-nya ini haram, ya boleh-boleh aja sih kita menerima, meskipun itu hukumnya dimakruhkan. Tetapi kalau misalkan kita mau berhusnudzon, ya silahkan kita berhusnudzon saja seperti apa yang telah disampaikan oleh salah satu guru teteh gitu. Karena biasanya kalau rizki yang baik, rizki yang halal itu biasanya nanti akan mengalir kepada sesuatu hal yang baik juga. Nah kita boleh saja kok menerimanya, ya kita berhusnudzon saja lah, seperti itu ya, begitu Kakak. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya teteh, jika bayi meninggal besok,
akan menolong orang tuanya di akhirat, walaupun orang tuanya timbangannya buruknya itu lebih banyak. Apakah masih tetap akan masuk ke dalam surganya Allah? Masya Allah, ini sepertinya ada seorang ibu ya, Masya Allah ya. Di antara keutamaan orang yang bersabar ketika ditinggal wafat oleh anak kita yang belum baligh, anak kita masih bayi gitu ya, Masya Allah. Jika kita bisa menerima, jika kita bisa bersabar, maka insya Allah kita akan termasuk salah satu orang yang ahlul jannah, yang akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Karena memang ini jelas ada di dalam suatu riwayat, di dalam salah satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Nasa'i. Nah, ini banyaklah keterangan riwayatnya. Nah, tetapi yang kakak tanyakan gimana teh kalau misalkan nanti di akhirat ternyata amal buruk aku tuh lebih banyak gitu ya kalau dibandingkan dengan amal baik. Ya kakak, memang sih tidak seperti itu juga ya. Jadi ini keterangan hadis ini harus kita perbandingkan lagi dengan keterangan-keterangan yang lain. Karena di dalam salah satu riwayat hadis yang lain pun mengatakan ada satu dosa yang mana itu dosa tidak akan dapat diampuni oleh Allah. Apa satu dosa itu? Wallahu a'lam. Di dalam riwayat itu tidak dikatakan apa satu dosa itu, cuman ada satu dosa yang mana itu dosa itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali jika kita misalkan merasa sangat bingung sekali ya, ketika kita sedang mencari nafkah yang bagaimana, nafkah yang halal, yang tayyib, yang berkah. Ya Allah, aku udah bingung gitu ya, ini gimana, sulit sekali aku mencari nafkah yang halal, mencari nafkah yang berkah tuh ya Allah sulitnya gitu ya. Ada juga ini nafkah yang mudah tetapi haram, tetapi syubhat, aku gak mau ya Allah, aku ingin rizki dari Allah adalah rizki yang halal. Kita sampai kebingungan gitu ya, seorang suami mencari nafkah yang halal. Nah ini kecuali bingung itu yang dapat menghapus dosa kita. Atau misalkan kita yang sedang kebingungan di dalam mencari ilmu, bisa, itu ada di dalam kitab ta'lim. Ini kita tuh bingung, anak santri bingung, kita ibu-ibu bingung, bapak-bapak kita bingung ya. Kita lagi belajar ilmu, ya Allah, ini mudeng banget otak aku. Udah tua gini aku masih baru belajar kunut. Udah tua begini aku baru masih belajar bacaan sholat dengan arti-artinya. Aku ulang baca sampai kebingungan aku ya Allah. Tetapi ya Allah, dengan perjuangan ini karena aku ingin mendapatkan rahmat ridho Allah, aku terus berusaha ya Allah ya, menghafal ini. Padahal kita udah bingung banget, susah hafal. Nah, dengan kebingungan itulah maka insya Allah itu yang menjadikan diampuni dosa kita tersebut ya. Ada juga kan sebagian dosa yang mana bisa diampuni itu dosa karena kita dosanya yang berhubungan dengan kafarat, maka ya harus dibayarlah dulu kafarat itu. Apalagi kalau kita berbicara dosa yang lebih jauh, kalau dosa yang berhubungan dengan Adam ya, dengan manusia lagi, ya jelas kan kita kalau berhubungan dosa dengan hablum minan nas itu ya kita harus cari dulu ini orang yang sudah kita zalim mau yang sudah kita bicarakan, yang mau sudah kita fitnah atau apapun lah itu ya, itu kan hubungannya dengan hablum minan nas. Jadi kakak, intinya kalau misalkan nanti kita di akhirat, nanti kita di mizan, kita akan ditimbang oleh Allah. Mana condong yang lebih berat, apakah ke amal baik atau apakah ke amal buruk ya. Jika ternyata naudzubillah kita lebih besar kepada amal buruk, ya mungkin mau tidak mau kita harus dimasukkan dulu ke dalam nerakanya Allah, kita bersihkan dulu. Sesudah itu maka kita akan masukkan ke dalam syurganya Allah ya. Jadi kakak begitu ya kak, yang kakak tanyakan ya, kalau ternyata di mizan kita dihisab lebih banyak amal buruk, ya mau tidak mau mungkin kita harus dibersihkan dulu. Tetapi setelah itu maka ada jaminan di dalam itu hadis, kita akan masukkan kelak nanti ke dalam syurganya Allah dan kekal
abadan, selamanya. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin entah 1-2 lagi ya yang teteh bahas. Teteh kalau kita hamil di luar nikah, usia kandungannya sudah 2 bulan, terus menikah, terus menginjak 5 bulan, keguguran, jelang beberapa tahun hamil lagi, apakah nikahnya syah? Panjang sekali ini yang bertanya. Jadi intinya yang kakak tanyakan itu, kalau misalkan kita sudah hamil duluan, apakah nikahnya syah? Mungkin itu ya, secara simpelnya yang kakak tanyakan. Ini karena memang ini sebetulnya teteh ingat banget pertanyaan ini tuh dari pertanyaan dari TikTok Al Asran Teteh. Belum sempat teteh jawab, tetapi sudah banyak itu ramai yang berkomentar. Ada sebagian orang yang mengatakan, oh itu tidak syah, nikahnya katanya tidak syah. Nah, maka oke, sama teteh sedikit diluruskan akan kakak yang bertanya ini. Gimana teh hukumnya menikah wanita yang hamil duluan, apakah itu nikahnya syah? Syah kak. Mau menikah dengan lelaki yang menghamilinya, mau menikah dengan lelaki yang bukan menghamilinya, mau kita masih dalam keadaan mengandung atau kita dalam keadaan sudah melahirkan, itu nikahnya syah. Ya, ini nanti bisa kita lihat ya. Kalau kita pengen tahu referensinya nih apa yang dari mana ini teteh penjelasannya. Ini ada di dalam kitab Raudhatul Talibin. Karena di dalam kitab itu mengatakan launakahaha, kalau misalkan menikah yang mana kita itu hamilan, dalam kondisi hamil minaz zina, naudzubillah, hamilnya dikarenakan zina, maka sahha nikahuhu, maka syah nikahnya. Bahkan di dalam kitab itu dikatakan bila khilafin, bahkan bila khilafin, tidak ada perbedaan pendapat ulama ya. Dan penjelasan ini pun kita bisa lihat di dalam apa itu Fathul Bari juga ada ya. Jadi ini kakak yang bertanya, intinya lah itulah yang kakak tanyakan, apakah syah atau tidak. Ya syah gitu ya. Itu tadi kakak bertanya apa, katanya keguguran, katanya nikah lagi, ya udah pokoknya syah aja gitu nikahnya ya. Insya Allah bisa difahami kakak ya.